Dameni debatana sumurung sian salut roha, Imam Maramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madhita salutna. Uren itu hata na niholongan di bagasan Kristus Yesus. Barita naulina gabi ujahan. Ima di minggu patuluhon dung Trinitatis. Ima nata surat di Kolose bindu tolu ayat 10 rodi ayat 20 sada. Songonma nata surat alehu jahama di hata Indonesia. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Songonima nata surat. Hurian itu hata nanilongan di bagasan Kristus Yesus. Dalam minggu ini, firman Tuhan yang membimbing kita melalui topik Panjonjong Bagas Namartua, membangun keluarga bahagia. Berhubungan dengan topik minggu ini, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa harus ada bimbingan pranikah jika mau menikah di gereja? Puasa ikonadongma konseling pranikah di gereja berumah di jalo pasu-pasu perbagason. Ada kesan yang mengatakan kan ribet, buang-buang waktu, merepotkan, dan banyak hal yang lain. Mengapa tidak seperti agama-agama yang lain, dimanapun mereka bisa langsung menikah, asalkan ada mas kawinnya dan penghulu yang siap sedia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak segampang itu. Perkawinan dalam kehidupan orang percaya tidak asal-asalan. Malahan di dalam perkawinan orang percaya ini menyangkut persoalan bagaimana membangun keluarga yang berbahagia, yang harmonis. Karena keluarga merupakan unsur yang paling penting dalam kehidupan orang percaya. Karena di dalam keluarga itu ada suami, istri, dan anak. Dan tentu ini perlu dan penting bagaimana membangun hubungan antara anggota keluarga tersebut dan bisa menjadi harmonis. Dan semua itu harus berdasarkan pada iman, haporseaon, dan kasih manang holong di dalam rumah tangga tersebut. Ingat, membangun keluarga bagi orang percaya bukan semata-mata karena uang atau tunggu dapat pekerjaan atau tunggu naik pangkat atau karena sesuatu karena dipaksakan. Tidak. Biarpun memang itu sangat penting juga. Tapi yang paling mendasar itu adalah bagaimana memang mereka benar-benar dibangun di dalam rumah tangga mereka yang benar-benar saling mengasihi.
Memang ada yang mengatakan, ya mereka sudah lama pacaran. Mereka sudah lama saling kenalan. Tidak dijamin langgengnya mereka sampai di hari tua. Tidak ada yang bisa menjamin. Biarpun mereka sudah mungkin lama berkenalan, mungkin sudah bertahun-tahun, itu tidak menjamin. Tetapi di dalam hidup orang percaya, bagaimana mereka benar-benar membangun integritas mereka dan juga komitmen di dalam berumah tangga. Tentu siapapun orangnya, di dalam membentuk rumah tangga mengharapkan keluarga yang berbahagia dan juga sampai akhir hidupnya juga tetap langgeng. Atau tetap mereka menjadi pasangan yang saling setia dan saling mengasihi. Apalagi di dalam kekristenan bahwa keluarga itu dikatakan sebagai miniatur dari surga itu sendiri. Kenapa dikatakan surga? Karena di dalam Efesus 5 ayat 31 sampai 32 jelas dikatakan bahwa di situ digambarkan bahwa Tuhan sebagai mempelai pria atau mempelai laki-laki. Dan jemaatnya digambarkan sebagai mempelai perempuan atau wanita. Dan tiba nantinya juga akan diadakan perjamuan kawin anak domba dalam Wahyu 19 ayat 9. Karena itulah penting sekali di dalam kehidupan orang percaya dibangun dasarnya yang menjadi fondasinya untuk bisa berkomitmen bagaimana yang si laki-laki dan si perempuan bisa benar-benar mereka punya visi ke depan yang didasari dengan Tuhan sebagai landasan hidup mereka. Dan begitu juga seharusnya kita hidup di dunia ini mampu memiliki dasar yang kuat. Tidak jauh beda bagaimana kita juga bisa berdampingan dengan orang lain dalam kehidupan bersosial. Tentu semua itu dengan dasar kita menghargai dan juga menghormati, itu tidak lepas dari dasar takutnya akan Tuhan. Dan di tengah-tengah keluarga itu bagaimana bisa saling menjaga. Dan semua bisa diisi dengan kasih di dalamnya. Sebagaimana Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, maka kita pun juga harus mengasihi. Apalagi di dalam membangun keluarga, di dalam membawa bahtera rumah tangga itu juga. Disinilah letaknya bagaimana hidup orang percaya bisa imannya bertumbuh dan kasihnya terus tetap berjalan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini Rasul Paulus mau menekankan di dalam hidup orang percaya, terlebih-lebih di dalam rumah tangga kekristenan atau orang yang takut akan Tuhan, yang sangat mendasar, yang paling penting, yang harus dimiliki di tengah-tengah rumah tangga tersebut, yaitu memiliki tanggung jawab yang timbal balik. Kita perhatikan dalam firman Tuhan ini pada ayat 18, sebagaimana diingatkan di situ, istri harus menunjukkan sikap menundukkan diri. Molo di atas batak na di dok panguluyon.
kepada pemimpin atau suami di tengah-tengah rumah tangga. Pengertian tunduk ini dimaksud yang sesuai dengan firman Tuhan. Biarpun si istri memiliki kelebihan di dalam hidupnya, mungkin dia pekerjaan yang baik, atau mungkin dia berpenghasilan bagus, punya jabatan yang baik daripada sang suami. Tapi istri harus tunduk kepada suami. Dan sebaliknya, suami tidak bisa sewenang-wenang kepada istri. Apalagi di Indonesia kita masih kuat pengaruh budaya kaum perempuan itu kaum atau dibilang ya di bawah naungan laki-laki. Tapi di masa sekarang modernisasi ini ternyata banyak juga yang terjadi. Istri segala-galanya yang mengatur rumah tangga. Karena dia memiliki penghasilan yang baik, yang bagus, akhirnya si suami diam, tidak mampu melakukan apa-apa, dan mungkin istilah dikatakan DKI, di bawah ketiak istri. Tidak. Istri harus menghormati suaminya. Biarpun dia memiliki jabatan penting, biarpun dia memiliki penghasilan bagus, tetapi istri dia harus tetap tunduk kepada suaminya. Maka di sini Paulus mau menekankan mereka memiliki dasar yaitu takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Paulus sudah menekankan sebagaimana Kristus menjadi kepala gereja dan jemaat itu sebagai anggota dan harus hormat kepada kepala gereja. Begitu juga suami kepada istri, istri juga kepada suami. Ini harus diperhatikan. Bagaimana istri benar-benar menghargai suaminya. Biarpun suaminya memiliki keterbatasan. Biarpun suaminya mungkin berpenghasilan yang kurang. Tapi si istri harus mampu menghormati suaminya. Ini penting. Dan yang kedua, suami harus mengasihi istrinya. Inilah jawaban. Sering orang mengatakan seperti ini. Kau kan istriku, kau harus tunduk sama saya. Kamu harus mau apa yang saya katakan. Dan di ayat 19 inilah diberi jawaban. Suami harus mengasihi istrinya. Biarpun si suami memiliki otoritas sebagaimana yang telah Tuhan anugerahkan kepadanya, tetapi suami bertanggung jawab mengasihi istrinya. Karena suami harus berlandaskan kasih Allah. Landasan kasih inilah bagaimana si suami memperlakukan istri dengan penuh kasih, dan si suami melayani istri dengan penuh kasih tanpa kekerasan, dan suami memberikan yang terbaik untuk si istri dengan berdasarkan kasih. Ini yang sangat penting di dalam hidup orang percaya, terlebih di dalam rumah tangga. Maka ketundukan istri kepada pemimpin atau otoritas sang suami harus diimbangi
dengan perilaku suami harus mengasihi istrinya. Jadi ada keseimbangan, ada timbal balik. Ya, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya, begitu juga sebaliknya jemaat juga mengasihi Kristus. Dan Kristus mau mengorbankan untuk kita, maka kita pun juga. Dan yang ketiga juga diingatkan kepada anak-anak. Anak-anak harus menaati orang tuanya, menghormati orang tuanya. Pada ayat 20 jelas ditekankan di situ, Paulus mau mengharapkan supaya anak-anak wajib menaati bimbingan dari orang tua dalam segala hal, dalam segala masalah atau apapun di tengah-tengah keluarga tersebut. Mengapa? Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi persoalannya, apa yang bisa menyukakan hati Tuhan? Tentu yang mau ditekankan di sini adalah anak-anak Tuhan hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Kan begitu? Artinya baik yang mau menunjukkan ketaatan, keteladanan itu maupun yang menerima keteladanan itu, mau menerima ketaatan itu haruslah hidup benar di hadapan Tuhan. Anak yang baik dia akan meniru orang tuanya, maka perlulah di sini yang namanya orang tua menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan dan orang tua menunjukkan kasihnya juga kepada anak-anaknya. Pasti si anak pun juga menghormati orang tuanya dan menghargai orang tuanya dan mengikuti bimbingan nasihat dari orang tuanya. Bagaimana kita mau mengharapkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga dan kita mau mengatakan, "Hei anakku, engkau harus berdoa, kau rajin, berhasil dan segala macam." Sementara kita sendiri pertanyaannya sebagai pengikut Kristus, apakah kita sering beribadah enggak? Berdoa enggak? Jangan-jangan mau makan pun juga tidak berdoa. Bagaimana kita bisa mengharapkan yang baik kepada si anak kita? Disinilah Paulus mau menekankan hidup orang percaya itu yang menerima Kristus itu dalam kehidupan mereka. Maka Paulus mau menekankan kepada sang suami dan juga kepada istri dan kepada anak memiliki tanggung jawab sebagaimana Allah sudah menunjukkan kasih-Nya di dalam kehidupan orang-orang percaya, maka kita pun juga mau menunjukkan kasih itu melalui dasar iman kita kepada Kristus. Itulah menjadi pondasi yang paling kuat. Begitulah di dalam rumah tangga itu. Jadi jangan katakan bukan gampang seperti agama-agama yang lain. Gampangan sekali mau menikah dimanapun bisa asalkan ada mas kawin. Dalam kekristenan, dalam pengikut Kristus, dalam orang percaya bukan uang, biarpun itu juga penting, tapi dasar komitmen iman mereka di dalam membangun rumah tangga tersebut, itu yang diharapkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba menyampaikan ilustrasi yang sederhana. Saya mengutip dari bukunya Anthony Harton dalam judul Sentuhan 9 Menit. Ceritanya begini. Pada suatu ketika seorang wanita, dia pulang ke rumahnya, dia melihat ada 3 orang yang berjanggut datang ke rumahnya, pas di depan rumahnya. Dan wanita ini pun menghampiri ketiga orang tersebut. Dan
perempuan ini mengatakan, "Aku tidak mengenal Anda semua, tapi saya yakin pasti Anda semua sudah lapar. Mari, silakan masuk supaya saya menyiapkan yang bisa mengganjal perut." Lalu pria berjanggut itu kembali bertanya kepada perempuan tersebut, "Apakah suamimu sudah pulang?" Wanita itu menjawab, "Belum, dia sedang keluar." Lalu pria berjanggut itu mengatakan, "Oh, kalau begitu kami tidak ingin masuk. Kami akan menunggu sampai suamimu kembali pulang ke rumah." Pas sore hari menjelang senja, keluarga sudah berkumpul. Lalu sang istri perempuan itu menceritakan kejadian pada siang hari. Lalu sang suami juga bingung sekali dengan kejadian yang diceritakan tersebut. Lalu ia berkata kepada istrinya, "Kalau begitu sampaikan kepada mereka, aku telah kembali. Dan mereka semua boleh masuk ke dalam rumah dan menikmati bersama-sama makan malam ini." Lalu istri tersebut pergi keluar dan mengundang mereka semua untuk masuk ke dalam rumah. Lalu mereka mengatakan, "Maaf, kami semua tak bisa masuk bersama-sama." Kata ketiga orang tersebut, lalu si istri bertanya, "Loh, kenapa?" Karena perempuan ini heran, karena mereka datang bersama, tapi kenapa tidak bisa sama-sama masuk? Lalu salah satu seorang pria berjanggut itu mengatakan, "Namanya ini adalah kekayaan," sambil dia menunjuk temannya, dan dia menunjukkan lagi temannya sebelah kanan, "Ini adalah kesuksesan, dan saya sendiri adalah cinta atau kasih. Sekarang coba tanyakan pada suamimu, siapa di antara kami yang boleh masuk ke rumahmu?" Lalu wanita tersebut pergi masuk ke dalam rumah dan menyampaikan kepada suaminya. Lalu si suami mengatakan, "Oh, sangat menyenangkan sekali dong. Baiklah kalau begitu, kamu ajaklah si kekayaan supaya masuk ke dalam rumah, supaya rumah kita ini juga penuh dengan kekayaan." Lalu si istrinya terkejut dan tidak setuju. "Sayangku, kenapa kita tidak mengundang si kesuksesan supaya apa yang telah kita perbuat, apa yang kita tanam, supaya berhasil dan kita bisa menikmati." Lalu ternyata si anak mendengar percakapan orang tuanya. Dan si anak pun mengusulkan, "Bukankah lebih baik jika kita mengajak si cinta atau si kasih itu masuk dalam rumah kita? Karena rumah kita ini sudah nyaman dan penuh dengan kehangatan, yaitu apa yang telah kita harapkan. Dan lebih bagus si cinta kita undang supaya kita nyaman. Karena kita sudah cukup dengan hal-hal yang lain." Dan akhirnya suami istri pun setuju dan sepakat mereka dan memilih si cintalah atau si kasihlah diundang masuk bersama-sama mereka makan malam. Dan si istri pun keluar mengundang si cinta. "Siapa di antara kalian yang bernama cinta? Ayo silakan masuk. Karena kalian, si cintalah yang kami pilih, dialah menjadi tamu kami malam ini." Lalu si cinta bangkit dari duduknya dan berjalan menuju ke rumah. Ternyata
Dua pria yang berjanggut lainnya pun juga ikut serta. Dan si perempuan itu pun, si istri merasa ganjil. Kok bisa mereka ikut juga bersama-sama? Padahal mereka mengatakan salah satu. Lalu diberi jawaban, aku hanya mengundang si Cinta yang masuk ke dalam. Tapi kenapa kamu ikut juga? Lalu kedua pria itu pun juga menjawab secara bersamaan. Kalau Anda mengundang si kekayaan atau si kesuksesan, maka kami akan tinggal di luar. Tapi karena Anda mengundang si Cinta, maka kami semua ikut bersama-sama. Karena di mana ada cinta, maka kekayaan dan kesuksesan juga ikut serta. Sebab itulah sebenarnya kami ini buta dan hanya si Cinta yang bisa melihat. Hanya dialah yang bisa menunjukkan jalan kepada kami. Jalan kebaikan, jalan yang lurus. Maka kami butuh bimbingannya saat berjalan, saat kami juga menjalani hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa kekayaan dan kesuksesan juga menjadi impian setiap orang, dan itu normal yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi kita sering lupa bahwa tanpa cinta, tanpa kasih, apa yang kita miliki, sesuatu yang kita peroleh itu akan terasa hambar nanti tiba waktunya. Bahkan seolah-olah ada kekosongan dalam diri kita. Karena itulah, utamakan menghadirkan kehangatan kasih itu, cinta itu, dan juga menghadirkan kenyamanan kasih itu, cinta itu di dalam keluarga dan dimanapun kita berada. Amin. Marilah kita berdoa. Molate mulai Tuhan Jehovah di bata nami, macalas rohan nami di paingot hodo, hami marite hatam, asa bui hami matdalan di bagasan lomoni roham. Mace arga na pinasatmu di tonga-tonga ningulun nami, silelon mi, gebi di liakodo partikia Tuhan mili Tuhan, nang pi gudang akahamolon wadopi hami, alai tong doho mendongani hami, alani li Tuhan. Di bagasan pos ni rohanami, do di bagasan haporsen nami hupasat hami madiri nami tuho, ho mali Tuhan namo julu sudi laka nang pikiran nami, asa bui salutna di bagasan lomoni roham, jala gabe taulas ni rohadi hami magalu pulup mahami, nang songoni mahuwa kami di bagasan tangyang nami li Tuhan. Ima di tonga-tonga ni bangso nami na huadopi hami, ima pandemi koronaon, nama gabe makorhon, hamolon di tonga-tonga nami, nang songoni mali Tuhan, na gabe godang na hona koronaon, gabe aguan hosa. Alani li Tuhan Jehovah di bata nami, mangido mahami tuho, manghite pemimpin bangso nami, nang songoni mahami, asa salutna, gabe do hami, mengataskan, manang membasmi, manang mengalahkan, manang mengalo, ima virus coronai di bagasan lomoni roham. Asa bui terputus mata rantai coronai li Tuhan. Asa bui hami pi matdalan hombar tu lomoni roham. Alani li Tuhan Jehovah de bata nami. Saat di homa li Tuhan salut nanang songonima akadongan nami na hona corona. Asima roham li Tuhan. Urupi maka para dokter, para medis, lau mengurupi dongan nami. Asa bui nasidapi dapat mahamalu menatakas nasyakoli Tuhan. Marhiti aka para dokter, do aka para medis. Gawi bui nasidapi marpungurap do keluarga. Nang songoni maramoti ma aka tenaga medisi salut nali Tuhan. Nang keluarga nasida. Asa bui nasidapi marlupolup jala di bagasan las niroha. Jala bui do nasida mangulahon lomoni roham. Nang songoneli Tuhan Jehovah di bata nami, sudi salutna alani pakorhon ni pandemi koronaon,
gabi boido hami maul di ekonomi, maul di sudui akan masa na odepi hami. Ale posroh nami upasat hami matua dupanmu salut dari Tuhan, jala homa na pasi kopon na rekod salut na di tonga-tonga di ngulu nami nang songonima dia kana di bagasan parsahiton nang songonima na di bagasan arsa asima roh hamali Tuhan jumolo masesa salut na dosa nami asa tamado hami majalo pasu-pasu na syakko atong jalo mali Tuhan tanyang nami marhita anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.